Halo, selamat malam pemirsa Dharma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Segala sesuatu memang berasal dari pikiran kita ya pemirsa. Untuk itu mari kita selalu menjaga hati dan juga pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, kali ini Manage Your Mind akan membahas tema yaitu prinsip spiritual dalam kepemimpinan Hindu. Untuk membahas tema tersebut kali ini sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat Bapak Sutomo Adi Wijoyo selaku Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang, dan juga beliau merupakan anggota FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Malang. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam. Makasih Mbak Nisa. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah berkenan hadir di studio Dharma TV Bapak yang memberikan pencerahan lagi. Ini kali kedua saya bertemu dengan Bapak Sutomo. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya. Ya, sehat Bapak ya. Semoga selalu sehat selalu Bapak ya. Ya, Tenggara. Ya. Pada kesempatan kali ini tema kita luar biasa yaitu prinsip spiritual dalam kepemimpinan Hindu. Nah, untuk dalam agama Hindu Bapak, adakah kepemimpinan? Nah, ini menurut agama Hindu kepemimpinan itu seperti apa? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV? Ya. Baik Mbak Nisa. Ya. Sebelum saya berdialog lebih jauh. Ya. Mohon izin saya menyapa dengan silahkan. Pemirsa Dharma TV. Selamat malam para pemirsa Dharma TV di mana berada. Saya sebelumnya saya sampaikan salam pangayu pambagio panganjali. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kebahagiaan, memberikan kerahayuan kepada kita semua. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama Bapak. Bapak, saya boleh mengulang lagi ya untuk tema kita pada malam hari ini yaitu prinsip spiritual dalam kepemimpinan Hindu, dan pertanyaan saya, adakah dalam ajaran Hindu yang namanya kepemimpinan itu Bapak? Oh iya, begini Mbak Nisa. Iya. Jadi kepemimpinan menurut ajaran agama Hindu itu memang di sana sangat diutamakan. Artinya apa yang dimaksud oleh Mbak Nisa, adakah ajaran kepemimpinan di dalam konsep Hindu itu di sana sangat diutamakan. Berarti memang ada. Ya. Karena bagaimanapun juga Hindu itu sangat menjunjung tinggi sifat-sifat kepemimpinan. Kalau itu kemudian di dalam ajaran Hindu tidak ada seorang pemimpin, katakanlah seperti itu. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besar untuk agama Hindu. Bagaimana saya harus melakukan contoh dan lain sebagainya. Itu seperti di dalam ajaran agama Hindu itu, karena ada yang namanya resi, resi itu kalau di agama sahabat kita di Muslim itu ada nabi itu, kalau di Hindu kan resi. Jadi resi itu sebuah wujud tokoh atau seorang yang menjadi panutan. Otomatis menjadi sifat-sifatnya itu menjadi sebagai pimpinan yang harus dijadikan panutan. Begitu Mbak Nisa. Begitu Bapak ya. Untuk kepemimpinan berarti dalam agama atau ajaran Hindu itu diutamakan. Begitu Bapak ya. Kemudian seberapa penting Bapak kepemimpinan itu dalam ajaran agama Hindu? Ya. Jadi kalau dikatakan
seberapa penting atau pentingkah, itu sangat penting gitu. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, jadi pimpinan itu sebagai figur seorang panutan. Jadi maka di dalam Hindu, siapa yang ditokohkan, siapa yang menjadi pimpinan, atau katakanlah sekarang ini kalau boleh dikatakan panutan nih wong Hindu iku sapa gitu. Ya Resi kita, Resi Agastya ya, yang dulu menerima wahyu dari Sang Hyang Widi, kemudian diberikan kepada umatnya, kepada manusia untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini kan seorang yang menjadikan dirinya sebagai pimpinan gitu, sebagai seorang yang memimpin gitu, memimpin, mengarahkan supaya umat manusia di dunia ini tidak banyak yang salah, tidak banyak yang keliru di dalam melangkah mengarungi kehidupan. Maka oleh seorang pimpinan diberikanlah contoh-contoh suri tauladan, diberikanlah satu ajaran-ajaran supaya bisa diteladani dan diikuti. Nah, inilah pentingnya seorang pimpinan. Baik, kalau dalam dunia Bapak itu bagaimana pemimpin? Apakah sama dengan konsep yang Bapak tadi sampaikan seperti resi ya Bapak ya? Ataukah bagaimana? Kalau di dalam kehidupan keduniawian begitu ya, sebetulnya konsepnya ini diharapkan ya sama. Ya. Konsepnya seorang pemimpin itu mestinya ya harus sama. Karena seorang pimpinan itu kan harus punya dasar, pegangan. Jadi pegangan untuk memimpin yang dipimpin begitu. Jadi harus sama sebetulnya. Dasarnya adalah kebenaran, keteguhan, disiplin dan seterusnya ini. Cuma kadang-kadang yang memimpin dalam dunia ini, katakanlah itu dalam skup negara ataupun golongan atau kelompok, ini yang kadang-kadang menyimpang. Artinya sudah tidak sesuai dengan konsep dasar seorang pimpinan begitu. Begitu Mbak bedanya. Sebetulnya sama. Ya, mungkin yang lebih baik memang harus sama gitu. Begitu konsepnya ya. Bapak, tetapi kemudian ada orang yang punya kepentingan tertentu. Nah, kemudian konsep-konsep kepemimpinannya diterjemahkan yang berbeda-beda. Begitu ya. Kemudian untuk tugas ya dari seorang pemimpin beserta sifatnya itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu yang bagaimana Bapak, yang ideal? Ya, ini yang harus, yang saya maksud yang harus sama itu yang sifat dan tugasnya ini. Jadi sifat-sifat seorang kepemimpinan itu, seorang pemimpin itu kayak apa itu. Jadi di dalam ajaran Hindu, kalau nggak salah dalam ajaran apa ini namanya Ramayana dulu ya, ada yang namanya ajaran Hastabrata itu memang itu ajaran atau yang mengarah kepada sifat-sifat kepemimpinan itu. Hastabrata itu. Jadi hasta itu 8, brata itu adalah sifat-sifat kepemimpinan itu. Ada 8 sebetulnya sifat-sifat kepemimpinan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin itu. Jadi ada 8 Bapak ya. Bisa dijelaskan Bapak itu 8 itu apa saja? Ya, adalah sifat-sifat kepemimpinan. Jadi pada ajaran Hastabrata itu jadi mencontoh sifat-sifat alam itu. Sifat-sifat alam. Seperti yang pertama adalah matahari. Ya.
Jadi sifatnya matahari ini dijadikan satu contoh untuk menjadi seorang pemimpin begitu. Ya, di matahari itu terbit pagi memberikan sinar. Ya. Iya. Ya, kemudian menghilangkan embun-embun itu. Jadi kabut-kabut yang ada di dalam ruangan alam ini karena kena sinar itu hilang. Gitu. Begitu juga seorang pemimpin. Jadi datangnya seorang pemimpin harus memberikan satu sinar pencerahan. Jadi supaya kabut-kabut di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan dunia ini akan hilang. Baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo Adiwijoyo. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi sempat terpotong bahwa ada 8 unsur yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Bapak ya, sifat-sifatnya. Tadi yang pertama adalah unsur matahari. Ya, bisa dijelaskan kembali kepada pemirsa Dharma TV Bapak. Ya, jadi saya ulang sifat matahari. Sifat matahari itu terbit begitu memberikan pencerahan kepada dunia ini. Jadi memberikan satu kekuatan. Ya, jadi kalau contoh ya, kalau kita itu tidak kena sinar matahari, ya kita lemes. Tumbuh-tumbuhan pun kalau tidak kena sinar matahari, kehidupannya tidak akan sempurna. Ya, bunga-bunga kalau cuma kena hujan saja, tidak pernah kena sinar matahari, tidak akan bisa mekar secara sempurna. Jadi sifat matahari itulah yang kita ambil di dalam kepemimpinan, memberikan satu semangat, memberikan satu pencerahan yang luar biasa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sifat bulan. Jadi rembulan itu. Bulan itu memberikan gelapnya malam ini bisa merasa padang, cerah, tetapi tidak panas. Ya. Jadi rembulan itu juga sifatnya yang harus kita ambil. Jadi seorang kepemimpinan hadir di sana ini memberikan suasana yang sejuk, yang menyenangkan begitu. Di rembulan itu kalau di sawang bengi ketok adem, seneng itu, mange peteng terus menjadi terang, menjadi cerah begitu. Begitu juga yang ketiga mengenai ini bintang. Bintang ini kan kemerlip di atas sana. Ini akan memberikan satu keindahan suasana. Ya. Seorang pemimpin ini juga jangan terlalu tegang, jangan terus mendoktrin begitu. Ya, sekali-kali berikan nuansa yang enak, yang menjadi nuansa itu menjadi indah, menjadi melengkapi di dalam kita melaksanakan tugas dan kewajiban. Jadi bintang-bintang yang bertaburan di langit itu akan membuat hati kita menjadi indah, menjadi senang. Begitu juga dengan kehadiran seorang pemimpin. Nah, ini sifat-sifatnya yang harus diambil. Jadi di angkasa itu ada matahari, ada bulan, kemudian ada bintang. Ya. Kemudian ada lagi yang api. Ya, yang sifatnya api ini. Ya. Api ini juga sifatnya yang harus kita ambil sebagai seorang pemimpin. Jadi api ini sifatnya kan panas.
membakar. Apa yang ada di dekatnya api ini akan terbakar dan mesti musnah di sana. Jadi api itu sifatnya yang tidak pandang bulu. Siapa yang masuk ke sana mesti terbakar. Jadi sifat tegasnya ini yang diambil. Jadi seorang pemimpin itu terus tegas, ya. harus disiplin, tegas itu. Unsur Jadi api ya. iya, jadi salah yo salah kowe. Jadi jangan salah kemudian karena disuap oleh sesuatu ya wis gak sida salah. Jadi ini kan sifatnya yang harus diambil dalam konsep kepemimpinan ini. Iya. Api itu sifatnya panas, tegas dan disiplin. Ya, dan memusnahkan. Jadi siapa yang merasa bersalah ya harus kita beri ketegasan. Kamu salah. Ya. Kamu harus bisa merubah sifatmu dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat api yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini. Iya. Jadi hal-hal seperti inilah Mbak yang tentunya menurut konsep Hindu itu zaman Ramayana. Jadi memberikan satu petunjuk, memberikan satu wejangan kepada adiknya yang mau memimpin, ya, memimpin apa ini namanya sebuah negara gitu. Di Alengka itu Sang Bibisana itu kan diberikan satu wejangan dulu dengan ajaran Astabrata itu. Iya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus dikuatkan oleh seorang pemimpin. Baik. Ya. Selain bintang, selanjutnya Bapak Ya. ada. Jadi di sana ada api. Nah, kemudian ada lagi sifatnya air. Ya, sifatnya air ini yang apa ini namanya? Sejuk. Ya. Sejuk. Kemudian sifat kepemimpinan ini pun juga harus memberikan kesejukan. Baik. Memberikan satu kesegaran. Ya. Jadi supaya suasananya dalam apa ini tidak begitu panas, tidak begitu hiruk pikuknya, terus ya, kehadiran pemimpin ini akan merubah suasananya menjadi segar, menjadi sejuk, kemudian suasananya juga merasa menyenangkan. Ini. Begitu juga dengan sifatnya angin. Angin, Bapak, ya. Jadi sifatnya angin ini juga angin ini kan bisa sifatnya kan bisa juga kadang-kadang mengeringkan hal-hal yang basah dan juga bisa menerpa semua apa yang ada ini. Iya. Ini sifatnya angin, maruta ini. Jadi ini harus diambil satu sifat angin yang kadang-kadang dia akan memberikan satu kesejukan, kadang-kadang juga akan memberikan satu ketegasan. Di mana pada saat angin datang dengan apa ini namanya seperti puting beliung, seperti apa yang badai gitu. Iya. Nah ini kan sifatnya angin ini kan berarti marah. Jadi seorang pimpinan sifat marah ini yang dilihat dulu. Jadi apa yang didapat pada saat dihadapi itu. Perlukah saya marah gitu? Perlukah saya memberikan satu apa ini namanya suara-suara yang keras gitu? Ini juga akan
disikapi oleh seorang pemimpin. Jangan kemudian salah nggak salah, pokoknya dimarahi saja. Benar nggak benar ya, pokoknya saya kepingin marah saja. Nah, ini yang harus dipahami, sifat-sifat angin gitu ya, Pak, ya. Sifat-sifat maruta yang tentunya ini merupakan satu filosofi yang dijadikan satu pedoman oleh seorang pemimpin, ya. Iya. Jadi hal-hal seperti ini yang tentu di Hindu ini sudah tidak asing lagi, Mbak Nisha. Iya. Karena ajaran Astabrata ini sampai diturunkan ini supaya dunia ini tidak carut marut. Iya, baik. Jadi negara ini supaya tidak terus bergejolak, alam ini supaya bisa damai karena hadirnya seorang pemimpin yang mengikuti sifat-sifat ajaran dari Astabrata itu. Selanjutnya Bapak, selain angin? Ya, itu sudah ada berapa? 6. Oh. Iya. Jadi dari sifat bumi yang satu, ya, bumi ini adalah sifatnya sabar, ya. Jadi bumi atau Ibu Pertiwi ini kalau boleh dibahasakan lain ini. Jadi bumi ini yang terus kita ambil satu filosofinya, karena kesabarannya itu. Baik Bapak, satu lagi Bapak ya yang belum disampaikan, tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat satu. Ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo Adi Wijoyo, Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang, dan beliau merupakan anggota FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Malang. Ya Bapak, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait tema prinsip spiritual dalam kepemimpinan Hindu. Tadi Bapak sudah menyebutkan 8 unsur Bapak ya, bahwa seorang pemimpin harus memiliki 8 sifat, di antaranya matahari, bulan, bintang, kemudian ada juga api, air, angin, kemudian bumi. Tadi Bapak ya sempat terpotong bahwa bumi tadi adalah memiliki sifat sabar, begitu ya Bapak ya. Silakan bisa dilanjutkan kembali, pemirsa Dhamma TV. Jadi sifatnya bumi ini yang perlu kita contoh, ya. Jadi bumi ini Ibu Pertiwi kita, yang ada bahasa lain itu yang mengatakan Ibu Pertiwi itu paling kemurahan yang rezeki. Jadi apa yang kita tanam di sana akan tumbuh. Ya. Kemudian selalu diinjak-injak, ya, kita ludahi, ya, diem saja, kita injak-injak juga diem. Kemudian kita cangkul, kita apalah ya, ya sampai bahasa kasarnya kita kencingi gitu. Ini sifatnya bumi tetap sabar. Ya. Jadi seorang pemimpin ini sifat sabar ini harus dimiliki. Karena menghadapi yang dipimpin ini tentu kadang-kadang bermacam-macam pola pikirnya atau karakternya yang berbeda-beda. Nah, ini seorang pemimpin harus punya sifat sabar seperti sifatnya sang Ibu Pertiwi, bumi ini. Ini Mbak Nisha. Kemudian yang terakhir adalah sifatnya samudra. Ya, samudra ini lautan yang luas gitu. Dan kemudian samudra ini, siapa yang bisa mengukur kedalamannya samudra? Tentu tidak bisa mengukur kedalamannya. Begitu juga rasa hati seorang pemimpin ini harus dalam. Ya,
dan harus luas gitu. Jadi luasnya samudra itu seperti luasnya pikirannya seorang pemimpin itu. Dan samudra itu tenang ya. Iya. Jadi seorang pemimpinnya harus punya jiwa yang tenang. Ya. Tidak apa ini namanya, kalau bahasanya itu ya tidak gerusa-gerusu, tidak apa ini namanya terburu-buru mengambil kesimpulan, mengambil satu keputusan itu, karena sudah punya sifat samudra. Iya. Jiwanya sudah di sana tenang, dalam, luas gitu. Dan samudra itu mesti airnya jernih. Ya. Samudra itu airnya bening. Jadi air yang masuk ke samudra, air yang masuk ke lautan itu dari berbagai sungai itu yang kotorannya luar biasa. Tapi begitu masuk ke samudra ini menjadi tenang, menjadi jernih, menjadi lerem gitu. Begitulah sifat seorang pemimpin. Baik. Walaupun jauh dari sana, masuk pikiran usulan yang macam-macam, tapi seorang pemimpin harus punya sifat yang tenang. Iya, seperti samudra itu. Seperti samudra dan jernih, bisa menjernihkan semua hiruk pikuk, bisa menjernihkan suasana yang kalut gitu. Nah, jadi itulah pentingnya kehadiran seorang pemimpin. Baik. Yang memahami tentang arti Hastabrata itu. Iya. Nah, dari 8 unsur ini semua harus dimiliki Bapak ya? Semua harus dimiliki. Iya. Ya, kalau bisa sempurna semua. Sempurna semua. Ya, walaupun ya namanya kadang-kadang namanya orang itu tidak ada yang sempurna. Ya. Tetapi paling tidak sifat-sifat 8 kepemimpinan ini harus dipunya, harus dimiliki. Berarti sosok pemimpin ini adalah pilihan gitu ya? Iya. Pilihan. Pilihan. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang. Maksud saya begini, apakah semua orang bisa menjadi pemimpin begitu, Bapak? Ya, harus bisa. Harus bisa. Minimal menjadi pimpinan rumah tangga. Itu Bapak ya? Ya, minimal menjadi pemimpin di rumah tangganya masing-masing. Ya. Baik, Bapak. Kemudian adakah sumber atau sloka apa saja yang menyebutkan tentang pentingnya sebuah kepemimpinan dalam ajaran Hindu? Ya, sebetulnya seorang pemimpin itu tadi didasari dari sifatnya 8 Hastabrata tadi ya. Hastabrata itu memang sebuah ajaran yang dimiliki oleh Sri Rama, kemudian diturunkan kepada Wibisana. Dan ajaran Hastabrata itu sumbernya adalah dari ajaran Dharma. Jadi ajaran Dharma itu adalah ajaran kebenaran. Ya. Maka di dalam sloka itu ada di dalam Sarasa Musaya itu menyebutkan yan paramartanya yan arta kama sadyan dharma juga lekasa kena rumuhun niyata katemaning arta kama minitan paramarta wi katemaning arta kama dining anasar saking dharma. Jadi intinya dharma, kebenaran itu yang menjadi sumber utama di dalam melaksanakan ajaran Hastabrata. Sifat kepemimpinan itu ya berpeganglah kepada dharma. Ya. Jadi kalau kamu berpegang kepada dharma, kepada kebenaran, tentu kebahagiaan akan kamu peroleh. Tetapi sebaliknya, apabila kamu tidak mengutamakan kebenaran, tidak mengutamakan dharma, ya tidak bisa kamu selamanya akan merasakan kebahagiaan itu sendiri. Itu. Ya. Jadi dharma harus dilakukan terlebih dahulu.
Jadi di sana ada yan paramartanya, yan artakama dharma juga lekasa kena rumuhun. Rumuhun itu dahulu yang harus didahulukan begitu. Jadi yang menjadikan dasar melaksanakan kegiatan itu dasarnya adalah dari dharma. Itu. Baik Bapak. Kemudian apakah seorang pemimpin ini harus punya prinsip spiritual? Oh iya. Kepemimpinan spiritual. Ya. Ya spiritual. Ya memang dasarnya kan harus dari spiritual. Ya. Ya kalau kita cuma dari total lahir saja, ya jadi dari batinnya tidak ada, jadi dari dalamnya ini tidak digali, ya, ya tentu tidak akan menjadi tidak menimbulkan satu kewibawaan, karena spiritual ini lahir dari dalam. Ya, spirit dari dalam, dari hati nurani, dari pikiran kita. Jadi ini yang menjadi prinsip gitu. Iya. Jadi kalau ini tidak didasari oleh prinsip-prinsip itu dan kemudian ajaran dharma ini yang tidak menjadi pegangan, ya tentu akan ngambang, tentu akan cepat pudar. Iya. Begitu Mbak Nisha. Jadi seorang pemimpin ini harus memiliki spiritual yang bagus begitu. Yang tinggi, begitu. Yang spiritual yang tinggi. Jadi sudah menjadi panutan gitu. Maka seorang pemimpin semuanya harus dilakukan. Ya, jadi lek coro wong iku ya sembayangi kusu ya dong. Senang tertolong, prihatin dan seterusnya. Jadi ini adalah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, begitu Mbak Nisha. Begitu, Bapak ya. Jadi spiritual yang harus tinggi begitu ya, Bapak ya. Betul, kemudian ya. Komponen dari kecerdasan spiritual yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin itu apa saja, Bapak? Ya, komponennya dari ini jiwa-jiwa kita, sifat indria kita. Jadi sifat-sifat indria kita ini yang sebagai kelengkapan untuk kita menjadi seorang pemimpin yang katakanlah yang idealnya yang sempurna gitu. Kalau di dalam indria kita tidak bisa kita kita miliki dengan secara sempurna, tentu ini akan mempengaruhi di dalam kita menjalankan konsep-konsep seorang pemimpin ini. Jadi memang kadang-kadang kita itu ya kalau bahasanya gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi Bapak yang setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Bapak Sutomo Adi Wijoyo. Melanjutkan lagi perbincangan kita terkait tema Manage Your Mind pada malam hari ini, yaitu prinsip spiritual dalam kepemimpinan Hindu. Bagaimana Bapak, masih semangat ya? Ini segmen kita terakhir, tapi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Sutomo. Ya, bisa dilanjutkan kembali Bapak terkait dari komponen kecerdasan spiritual ini, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin? Bisa dijelaskan kembali kepada pemirsa Dhamma TV. Ya, tadi saya sampaikan bahwa indria kita ini kan harus menjadi untuk melengkapi komponen di dalam kita memiliki prinsip-prinsip seorang pemimpin, begitu. Terutama tentang moral kita, sifat kita gitu. Jadi budayakan rasa malu, budayakan rasa
sopan santun. Ini karena sebetulnya seorang pemimpin ini harus punya satu watak, ya. Wataknya, saya bisakah memimpin diri saya, gitu. Jadi jangan kemudian seorang pemimpin itu mau mimpin awake dhewe ora iso, kok ate mimpin wong liya kan, seperti itu. Jadi harus ditanyakan dulu kepada dirinya sendiri. Jadi itu yang harus dimiliki sebetulnya oleh jiwa seorang pemimpin. Ya. Iya Bapak, kalau kita bicara moral Bapak ya, apakah hanya bicara soal adat, maksud saya adab ya, sopan santun, seperti itukah Bapak? Ataukah moral yang bisa dikembangkan lagi kepada masyarakat begitu ya, utamanya bagaimana cara menjadi seorang pemimpin itu seperti apa? Dan bisa mengena di hati masyarakat. Ya, ya tentu seorang pemimpin itu kan istilahnya prinsip apa ini pemikirannya ini harus benar-benar kuat itu loh, benar-benar kuat. Kemudian jangan punya sifat arogan, ya. Baik. Kemudian di sana harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu. Artinya dirinya sendiri ini bagaimana saya harus melangkah, sudah sopankah saya gitu. Kemudian bagaimana cara saya duduk. Jadi bahasa filosofinya seperti itu. Bagaimana cara melangkah, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara duduk, itu bahasa filosofi. Artinya semua yang dilakukan ini sudah benarkah diri saya, itu. Kalau ini sudah bisa dikendalikan, dianggap sebagai prinsip dalam dirinya itu benar, ya monggo jadi seorang pemimpin. Gitu. Baik, nah. Kadang-kadang kan juga begini Bapak ya, kalau kita bicara moral, adab, sopan santun begitu, apakah itu tergambar dalam kehidupan sehari-hari ataukah cukup sebatas pencitraan bahwa kita ini adalah pemimpin yang harus bermoral dan lain sebagainya? Jadi tidak boleh pencitraan itu, harus lahir batin. Lahir batin Bapak ya. Jadi harus lahir batin. Kalau pencitraan itu kan dibuat-buat gitu. Aslinya orang ngono. Aslinya itu orang ngono terus digawe ngono. Lah ini nggak boleh. Ya. Maka seorang pemimpin ini harus terjadi dalam dirinya sendiri dulu. Itu. Maka saya sampaikan tadi, wis iso mimpin awake dhewe dhisik itu. Kemudian dalam keluarga dulu. Jadi pemimpin ini konsep saya itu bukan ke salah satu organisasi ataupun secara spesifik, enggak. Jadi pimpinan yang saya maksud dalam ajaran Hasta Brata tadi itu mencakup semua aspek. Luas Bapak ya. Iya, pengertiannya luas. Itu bisa dilakukan oleh seorang pimpinan rumah tangga. Contoh ya, sekarang kita menjadi seorang suami, pimpinan dalam rumah tangga. Ini harus bisa memberikan satu nuansa yang sejuk, yang tegas, yang sabar, yang bisa mengayomi, kemudian kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya bilang benar. Ini sifat-sifat Hasta Brata kalau dimiliki oleh seorang suami yang pimpinan dalam rumah tangga, ini luar biasa. Jadi pimpinan yang kita maksud di sini adalah pengertiannya secara luas. Bisa memimpin dalam rumah tangga, bisa memimpin dalam skup wilayah, apa itu RT, apa RW atau kepala desa, bahkan memimpin sebuah negara. Gitu. Ini yang kita maksud. Jadi pengertiannya tidak salah satu. Itu tidak. Tidak Bapak ya. Baik Bapak. Kemudian kecerdasan spiritual seorang pemimpin ini merupakan proses dari penghayatan ajaran Trihita Karana. Seperti apa Bapak penjabarannya? Ya, Trihita Karana ini kan
ajaran apa ini saling menghormati, menjalin satu keharmonisan. Jadi tri itu 3, hita karana itu menjalin satu keharmonisan. Ya, maka seorang pemimpin ini ya harus memang orangnya soleh, orangnya apa ini namanya patuh. Nek coro wong soleh itu kan dari sahabat kita Muslim ya, soleh, kemudian apa ini tidak pernah meninggalkan kewajibannya sholat. Begitu juga dari seorang Hindu yang juga mematuhi apa yang menjadi kewajiban kita, sembahyang, membakti itu. Jadi trihita karana 3 yang harus dilakukan. Menjalin keharmonisan kepada Sang Maha Pencipta. Itu. Jadi kepada Sang Hyang Widi itu bagaimana caranya untuk supaya harmonis hubungan saya dengan Sang Hyang Widi itu, supaya saya harmonis, bagaimana caranya? Ya setiap hari saya harus komunikasi dengan Sang Hyang Widi. Caranya komunikasi ya sembahyang itu. Ya, sembahyangnya kalau orang Hindu itu pakai dupa, pakai sesajin, pakai canang. Itu merupakan satu sarana untuk menghubungkan hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Supaya Sang Hyang Widi itu kenal dengan saya. Kalau saya tidak pernah berhubungan kan tidak kenal. Maka kemudian rasa keharmonisan saya kepada Sang Hyang Widi mana bisa terjadi kalau tidak kenal, begitu. Ini pertama. Jadi kemudian yang kedua, keharmonisan kepada sesama manusia. Kalau kita sama-sama ciptaan Tuhan, saya dengan Mbak Nisya ini sama-sama manusia yang ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ini harus saling menghormati. Tidak memandang itu agamanya apa, sukunya dari apa, warna kulitnya kayak apa. Jangan itu dipandang dari sana. Tapi pandanglah bahwa ini adalah sifat kemanusiaan yang harus kita saling menghormati, saling menghargai. Maka sapa ini harus dilakukan dengan santun, supaya terjadi hubungan yang harmonis. Gitu. Kemudian yang terakhir trihita karana itu adalah bagaimana menjalin keharmonisan kepada alam semesta ini. Jadi supaya alam ini bisa tumbuh subur, karena alam ini sejatinya untuk kebutuhan manusia loh Mbak Nisya. Betul. Kalau manusia ini tidak ada alam semesta, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanaman ini, terus kita mau makan apa? Nah ini harus kita jaga, kita rawat, kita openi supaya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Akhirnya terjadilah harmonisasi. Begitu luar biasa sekali Bapak. Nah untuk terakhir Bapak, mohon diberikan kesimpulan kepada pemirsa Dhamma TV. Silahkan Bapak. Baik pemirsa Dhamma TV di mana berada, mohon izin saya atas nama Ketua Paruman Walaka di PHDI Kabupaten Malang menyampaikan malam hari ini dengan tema sifat kepemimpinan menurut agama Hindu, yang disebut adalah Hasta Brata. Itu merupakan bagian yang terpenting yang harus kita pahami. Tentu di sini yang dimaksud adalah sifat kepemimpinan kita di dalam kita mengelola organisasi, di dalam kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Ayo kita bersama-sama belajar untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi ajaran Hasta Brata itu, supaya di dalam minimal di dalam rumah tangga kita ini bisa tercipta satu kebahagiaan, kesejahteraan, dan pada akhirnya keharmonisan dalam rumah tangga itu selalu terjaga. Ini harapan kita semua. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan petunjuk, memberikan waranugraha kepada kita semua. Makasih. Baik Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini memberikan manfaat luar biasa kepada pemirsa Dhamma TV. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Makasih. Selamat malam. Selamat malam.
Baik pemirsa Dharma TV, tadi perbincangan saya dengan Bapak Sutomo Adiwijoyo selaku Ketua Paruman Walaka PHDI Kabupaten Malang dan juga anggota FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Malang. Saksikan selalu program acara Manage Your Man setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.